Ya, pemirsa, Indonesia terus menunjukkan komitmennya untuk digitalisasi kekayaan intelektual. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjadikan transformasi digital sebagai prioritas utama. Dalam sidang umum ke-66 World Intellectual Property Organization atau WIPO di Jenewa, Swiss, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas paparkan transformasi digital kekayaan intelektual yang dilakukan Indonesia. Transformasi digital di sektor kekayaan intelektual penting guna menimbangi perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. This first perfectly with point 4 of the President Prabowo Subianto administration Asta Cita 8 goals. Our aim is to give the public and businesses quicker, more inclusive and easier access to IP services. To do this, we are exploring various alternatives and technologies, including the ones from WIPO to boost of productivity and make services even more accessible. Saat ini permohonan KI di Indonesia terus meningkat. Jumlah permohonan kekayaan intelektual di semester 1 tahun 2025 sebanyak 152.115 permohonan atau 20% lebih banyak dibanding semester 1 tahun 2024. Ya, pemirsa, terkait praktik beras oplosan, ternyata mencampur beras premium dengan pecahan beras itu hal yang lumrah dalam bisnis beras. Namun pecahan beras tidak boleh lebih dari 15%. Mengoplos, mencampur, makanya saya tadi di awal saya sampaikan kalau oplos tuh konotasinya kan negatif. Padahal kalau teman-teman di perberasan itu mencampur itu ya memang bagian dari bisnis itu. Misalnya mencampur beras kepala tadi dengan yang broken rice 15%. Ya itulah beras premium. Itu lumrah, tidak melanggar aturan. Memang begitu. Oke. Nanti tidak ada aturan yang dilanggar artinya di situ ya. Ya enggak, melanggar itu pada saat kalau broken rice-nya itu harusnya 15 menjadi 30, nah itu melanggar. Sementara itu, pemirsa, Wapres Gibran menyoroti pentingnya RUU PRRT. Aturan ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja rumah tangga. Dan pemirsa, informasi juga sekaligus menutup jumpa kita di Pemimpin Rakyat hari ini. Dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ais.id. Saya Pram Senjaya dan kerabat kerja petugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Hari ini kita bicara tentang lebih dari 5 juta pekerja Indonesia yang mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk menjaga anak-anak, merawat lansia, membersihkan rumah dan pakaian, serta menyiapkan makanan untuk seluruh anggota keluarga di tempat mereka bekerja. Ya, mereka adalah para pekerja rumah tangga yang sebagian besar diantaranya merupakan seorang perempuan, seorang ibu yang merantau, bekerja jauh dari rumah, jauh dari kampung halamannya, demi perjuangan untuk membiayai keluarga dan menyekolahkan anaknya. Suara mereka sering tidak terdengar, keluhan mereka juga sering terabaikan, sehingga tidak jarang dari mereka harus bekerja tanpa kenal waktu, mendapat gaji yang kurang layak, serta mendapat kekerasan verbal maupun fisik. Manajemen perekrutan yang tidak sepenuhnya melalui lembaga-lembaga kredibel membuat tidak adanya perlindungan dan perjanjian kerja yang jelas. Sehingga hak-hak para pekerja rumah tangga sering tidak terpenuhi, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, tempat istirahat, kesehatan, bahkan ada dari mereka yang mengalami PHK secara sepihak tanpa diberikan biaya untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Namun demikian, perbaikan di sisi tata kelola lembaga penyalur juga perlu untuk ditingkatkan untuk menghindari terjadinya pemotongan gaji secara berlebihan terhadap para pekerja,
penahanan ijazah serta KTP para pekerja, ataupun melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pemberi kerja, seperti